Pada 12 Juli 2008, Indonesia digegerkan dengan penemuan sebuah koper yang mana di dalamnya terdapat beberapa potong tubuh ditemukan tepatnya di belakang Ragunan. Setelah diidentifikasi lebih jauh, korban tersebut bernama Heri Santoso berusia 40 tahun. Dia merupakan manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta. Polisi kemudian mempelajari kasus ini dengan gerak cepat. Dan ternyata tidak hanya Heri korbannya, tapi ada 10 lainnya yang telah dihabisi duluan. Polisi berhasil mengamankan Rian setelah sebelumnya tertangkap kamera pengintai atau CCTV di sekitar apartemen Rian. Rian juga menggunakan ATM milik Heri untuk dihabiskan bersama pacar lelakinya. Rian tidak merasa bahwa mobil Heri masih terparkir di kediamannya di apartemen miliknya. Sebenarnya bukan apartemen milik Rian, tapi apartemen milik Novel Andreas atau pacar Rian, tetapi Rian memanggilnya suaminya. Dan setelah berhasil ditangkap, Rian mengakui bahwa dia telah mengubur lebih banyak orang di kediamannya di Jombang, Jawa Timur. Tak ada yang menduga bahwa seorang Rian, seorang guru ngaji anak-anak di kampung, tega menghabisi 10-11 nyawa tidak bersalah. Rian merupakan seorang gay atau pecinta sesama jenis. Ia memiliki kelainan sejak kecil. Sebelum membahas lebih lanjut tentang kehidupan gay Rian, mari kita membedah korban demi korban yang tega Rian habisi. Korban pertama bernama Guru alias Guntur. Si Guru ini sudah punya pacarnya seorang waria. Si waria si Guntur ingin pergi ke Bali. Nah, sebelum si Guntur pergi ke Bali, Guntur bertemu dengan Rian di Surabaya. Lazimnya seorang guru ngaji, si Rian menasihati Guntur supaya Guntur tidak terlena dengan kehidupan Bali. Akhirnya, Guntur terhipnotis oleh bujuk rayu Rian. Guntur membatalkan pergi ke Bali dan memilih menginap di rumah Rian. Nah, ketika sudah sampai di rumah Rian di Jombang, si Guntur minta diantarkan ke kamar kecil pada pukul 2 dini hari. Entah kenapa, Rian tidak menyadarinya bahwa tiba-tiba Guntur sudah tergeletak tak bernyawa di hadapannya. Tak ingin keluarganya mengetahuinya, Rian mengubur si Guntur atau guru di bekas kolam ikan di belakang rumahnya. Ini versi Rian. Lanjut pada korban yang kedua, bernama Agustinus. Sama seperti sebelumnya, ini masih versi Rian. Agustinus merupakan teman baik Rian. Dia sering datang ke rumah Rian. Nah, ketika bertamu, si Agustinus bertamu ke rumah Rian, ibunya kebetulan sedang tidak ada di rumah. Ibunya yang seorang penyalur agen baby sister sedang berada di Surabaya. Ujuk-ujuk, Agustinus menuduh Rian merebut pacarnya dan melakukan hubungan seksual dengan pacarnya. Agustinus lantas menampar Rian. Rian tak terima, lalu berkelahi, dan kemudian sama seperti korban sebelumnya, Rian tidak sadar. Tiba-tiba Agustinus sudah tergeletak menjadi nyawa. Rian pun akhirnya menguburkan si Agustinus di bekas kolam ikan bersamaan dengan mayat Guntur. Korban ketiga bernama Asrori atau Aldo. Korban ketiga ini baru-baru ini dikenal oleh Rian, dan tiba-tiba dia sok kenal, sok dekat. Rian menghormati Asrori atau Aldi sebagai tamu ketika dia berkunjung ke rumah Rian. Lantas Asrori atau Aldo ini berkata, "Rian, kamu kan kucing. Berapa aku harus bayar kalau pengen pakai kamu, kencan dengan kamu?" Kucing merupakan istilah cowok yang dipakai untuk dibayar hanya untuk memenuhi nafsu birahinya saja. Tak terima, Rian berkelahi dengan Asrori. Karena rumah Rian ini jarak dengan tetangganya cukup jauh, sehingga tidak ada tetangga yang mendengar perkelahian antara Asrori dengan Rian. Rian pernah curhat kepada Mr. R bahwa Mr. R adalah orang terbaik yang pernah dimiliki oleh Rian. Rian mengaku
melakukan itu semua karena ditinggal oleh Mr. R. Mr. R ini berprofesi sebagai guru ngaji, tapi Mr. R membantah bahwa Mr. R memiliki hubungan spesial dengan Ryan. Karena Mr. R ini menikah dengan perempuan, Mr. R pernah ingin membunuh, Mr. Ryan pernah ingin membunuh Mr. R, tetapi Tuhan menolong Mr. R sehingga Mr. R tidak menjadi korban yang berikutnya. Dan orang-orang sekitar banyak yang ngasih ucapan selamat pada saya. Selamat sama tidak jadi korbannya, Rian. Korban berikutnya Zaki dan Muhammad Aksoni. Nah, Zaki dan Muhammad Aksoni ini tak jauh berbeda dengan Asrori yang mulutnya bau atau sering berbicara kasar terhadap dirinya. Muhammad Aksoni dan Zaki ini dengan bicara kasarnya lantas memegang alat vital Ryan. Menurut pengakuan Ryan, sifat gay bukanlah untuk alat untuk memuaskan nafsu berahi saja, tapi juga cinta dan kasih sayang. Nah, kelima korban yang sudah menjadi kebengkisan Ryan itu tidak diingat oleh Ryan sepenuhnya. Ryan merasa ketika melakukan itu semua, dia tidak ingat apa-apa, alias tanpa sadar, alias memiliki kepribadian ganda. Begitu penuturan dari Ryan. Mungkin dengan cara ini, Ryan bisa terbebas dari hukuman penjara mati. Nah, bagaimana dengan korban-korban berikutnya? Korban ke-6 bernama Grady Glenn Adam. Dia merupakan seorang pendatang baru di dunia sinetron. Ya tentu saja, dia adalah seorang artis, tetapi tidak begitu terkenal. Tetapi orang tuanya itu merupakan artis yang terkenal di era 80-an. Grady Glenn Adam sedang merintis sebagai seorang VJ MTV di Singapura. Kemudian Ryan bertemu dengannya di Surabaya. Nah, dari Surabaya, si Grady Glenn Adam ini ingin mampir ke rumah Ryan di Jombang karena jarak Surabaya ke Jombang tidak begitu jauh. Nah, sebelum ke rumah Ryan, mereka mampir dulu di Body Spa. Lantas pada pukul 10 malam baru mereka pulang ke rumah Ryan. Mereka menonton televisi, bercumbu, tetapi tidak sampai berhubungan seksual. Sama dengan kejadian sebelumnya, pada pukul 2.45 dini hari, Grady minta diantarkan ke kamar mandi. Tahu-tahu, Grady sudah menjadi mayat. Begitu penuturan Ryan. Karena Ryan merasa shock dan khawatir, Grady Glenn Adam dimakamkan. Tapi di antara semua korbannya, Grady Glenn Adam termasuk yang spesial. Karena di makam yang dibangun itu Ryan sengaja meletakkan batu besar supaya Ryan bisa mengasih bunga jika suatu waktu ada di rumahnya. Tak hanya laki-laki, korban Ryan juga ada seorang perempuan dan seorang anak kecil. Mereka yaitu Nanik dan juga putrinya bernama Sylvie. Nanik adalah kenalan Ryan di tempat fitness di Jombang. Suatu saat Nanik dan Sylvie bertandang ke rumah Ryan. Kemudian Nanik menganggap Ryan sebagai cowok murahan karena hanya mencari lelaki untuk memuaskan nafsu saja. Nanik berkali-kali merayu Ryan, berkali-kali pula menggoda supaya mereka berhubungan badan. Ryan menolak ajakan Nanik karena dibilang dia tidak murahan. Dan Ryan ke belakang pamit untuk memetik pepaya untuk dihidangkan kepada Nanik. Tapi Nanik tidak mau menyerah. Nanik bahkan memeluk Ryan dari belakang sampai akhirnya Ryan mendorong Nanik hingga ia terjatuh. Nanik bukannya kabur, dia malah berkata-kata kasar, dasar banci. Mau diajak enak kok nggak mau, marah. Akhirnya nasib Nanik tak jauh berbeda dengan korban-korban sebelumnya. Dan tidak mungkin aku bisa tidur dengan kamu. Dari situ ada rasa nggak suka dalam pikiran saya. Saya pukul dia sampai saya pukul dia dengan batu di kepalanya sampai dia meninggal. Sylvie yang sedari tadi main asik sendiri di ruang tengah, tiba-tiba dia nangis. Ryan sangat khawatir. Akhirnya Sylvie juga turut dibunuh oleh Ryan. Kedua korban naas ini berakhir di belakang rumah Ryan. Nanik dan Sylvie bukanlah korban terakhir. Selanjutnya ada Ariel Sitangang. Ariel dikenal oleh Ryan ketika Ryan di Jakarta, tepatnya di kos-kosan di daerah Setiabudi Kuningan. Si Ariel ini suka sama Ryan, tapi Ryan tidak suka karena pada waktu itu Ryan sudah memiliki pacar. Lalu Ariel berjanji akan merenovasi rumah Ryan di Jombang
jika Rian mau menerima cintanya. Ariel sampai rela datang ke Jombang. Oke lah, akhirnya Rian menyanggupi ajakan dari Ariel. Sesampainya di Jombang, Ariel berkata, "Aku mau merenovasi rumah ini jika kamu menikah denganku di Belanda." Sontak Rian marah karena bukan itu perjanjian awalnya. Tidak ada kata Belanda ketika Ariel berjanji ketika suatu di Jakarta. Merasa dibohongi, Rian akhirnya membunuh juga Ariel Sitanggang. Nah, sewaktu membunuh Ariel Sitanggang, Vincent melihat adegan pembunuhan yang dilakukan oleh Rian. Vincent lari terbirit-birit, tidak ingin menjadi santapan Rian. Tapi nasib berkata lain. Ketika dikejar, Vincent dipukul dengan tangan Rian dengan cukup keras. Ketika dipukul, Vincent pingsan. Dan ternyata ketika diselidiki, ternyata Vincent masih hidup. Kemudian Rian mengambil besi dan menghabisi tubuh Vincent sampai Vincent tergeletak tak bernyawa lagi. Vincent adalah korban ke-10 Rian. Seolah belum cukup 10 korban lainnya yang tadi sudah dijelaskan di awal, nama Harry. Nah, bagaimana Harry bisa dibunuh dan akhirnya ditangkap? Pada 11 Juli 2008, Harry ini ingin mengetahui kehidupan seorang gay di Margonda Residen karena sudah menjadi rahasia umum bahwa di daerah itu menjadi komunitas berkembang biaknya orang-orang gay. Si Harry mulainya minta diantarkan ke kediaman Dr. Victor oleh si Rian, tapi Harry mampir terlebih dahulu di apartemen Rian, tepatnya apartemen suami Rian, Novel Andreas. Tetapi sebenarnya Rian tidak menerima undangan dari Harry. Rian sudah berjanji dengan Novel bahwa tidak ada seorang pun yang berhak untuk masuk ke apartemennya selain Rian dan Novel. Akhirnya Harry disuruh Rian untuk menunggu di gazebo apartemen, dan Rian berusaha memanggil Dr. Victor. Ketika sampai di apartemen di Dr. Victor, Rian menemui Dr. Victor sedang bersama orang lain. Rian tidak ingin si Harry ini kecewa. Akhirnya Rian berbohong, membiarkan si Harry ini mampir ke apartemennya. Mulainya Harry minta air putih, dan akhirnya Rian menyanggupi mengajak si Harry ke apartemennya. Nah, ketika sampai di apartemen atau di kamar Rian, Harry ini melihat foto Novel Andreas dan dia langsung jatuh cinta. Dia langsung berkata, "Boleh tidak aku kencan dengan dia?" kata Harry sambil menunjuk fotonya Novel Andreas. Rian tidak terima. Dia kan pacarku, jadi tolong jangan bercanda. Si Harry tertawa dan Rian tidak terima. Akhirnya mereka berkelahi. Rian mengaku bahwa Rian tak sengaja menemukan pisau dan akhirnya menusuk si Harry, dan di saat menusuk, Rian menuturkan bahwa dirinya mendengar suara mistis, tepatnya gamelan Jawa. Entah ini hanya khayalan atau hanya cerita rekaan dari Rian. Selanjutnya, mari kita lihat motif Rian, latar belakang keluarga Rian. Kenapa Rian sampai berperilaku sedemikian kejinya? Nah, kalau menurut penuturan orang tuanya, Rian termasuk sosok yang temperamental. Dia mudah tersinggung dan marah. Dia tidak terbiasa, bahkan orang tuanya sering takut ketika Rian sedang marah. Itu versi dari orang tuanya. Kalau memang baik ya sungguh-sungguh baik. Kalau dia tersentuh dengan omongan yang gak enak, dia memuncak langsung marah. Asal mula kekejaman versi Rian. Menurut penuturan Rian dalam buku biografinya The Untold Story of Rian, sewaktu kecil Rian sering didandani perempuan. Rian sering dipakaikan rok meskipun Rian tidak mau. Orang tuanya ingin memiliki anak perempuan, padahal kakak Rian adalah seorang perempuan. Tak hanya itu,
Rian juga sering dibedak, dipakaikan lipstik, dan pakaian aksesoris wanita lainnya. Kemudian, yang menarik adalah Rian tidak mau diajar jika gurunya tidak cantik. Dia maunya diajar oleh seorang guru yang cantik. Pernah Rian dipukul oleh gurunya lantaran Rian hanya mampu mengerjakan 4 soal dari 10 soal yang diberikan sewaktu masih baru-baru masuk di sekolah dasar. Nah, ketika kelas 2 sekolah dasar, ibunya menikahkan kakak tirinya, Neni Kustiani, di usia 14 tahun, sebuah usia yang terbilang masih sangat muda. Rian merasa jengkel kepada ibunya karena menikahkan kakak tirinya di umur yang sangat belia. Tak hanya sebatas itu, Rian menuturkan bahwa ibunya berselingkuh dengan kakak iparnya, suami dari kakak Rian, dan juga selingkuh dengan polisi. Bagaimana mungkin seorang ibu berselingkuh dengan kakak iparnya? Lucu juga. Tapi ibunya menyangkal. Masa orang selingkuh itu diketahukan anak? Ya itu dalam kecurigaan Rian sendiri gitu loh. Itu kami nggak benar itu. Soalnya Rian sendiri itu mungkin memang dia anak kecil. Ya mendengar omongan orang langsung ditelan aja, dipercaya. Ya bohong lah. Gitu. Nah, Rian juga menjelaskan lagi bahwa ibunya bahkan sampai mandi bareng dengan suami kakak tirinya. Ketika mereka mandi bareng, Rian diajak untuk join mandi bareng. Nah, di sini cukup tidak masuk akal. Orang manakah yang berselingkuh dan dia malah pingin diketahui oleh orang lain, bukannya menutupi kasus perselingkuhannya. Tak hanya ibunya, ayahnya juga berselingkuh. Begitu penuturan dari Rian. Ketika beranjak SMP, Rian mencoba untuk berjatuh cinta dengan perempuan sebagai pembuktian, karena Rian sering diejek-ejek, diolok-olok oleh teman-teman lelakinya. Namun, ketika sudah memiliki seorang pacar perempuan, Rian tidak mampu untuk mencintai seorang perempuan. Dia sukanya terong. Dan ada lagi kisah menarik lainnya, di mana kakek Rian ini diduga memiliki 6 istri dan kakeknya sangat kaya raya. Rian mengatakan bahwa kakeknya ini melakukan pesugihan dan Rian mendapat karmanya. Dan karena keluarganya ini berantakan, selingkuh lah, pesugihan lah, akhirnya Rian tidak pernah bercerita tentang kehebatan atau prestasi keluarganya kepada teman-temannya. Rian merasa minder karena tidak ada sesuatu yang hebat dari keluarganya, entah ini benar atau tidak. Nah, ternyata Rian ini memiliki segudang prestasi yang tentu saja jika diteruskan ini akan sangat membanggakan kedua orang tuanya. Yang pertama di bidang akademik. Pada kelas 6 SD, Rian mendapat nilai tertinggi sesekolah. Lalu dia melanjutkan di SMPN 1 Tembalang, salah satu sekolah favorit di Jombang. Nah, untuk sampai ke sekolahannya, Rian naik sepeda 21 km. Dari SMP, Rian sudah memiliki cita-cita menjadi seorang dokter. Nah, tak hanya di bidang akademik saja, Rian juga memiliki prestasi di bidang olahraga. Rian pernah menjuarai juara 1 lomba bulu tangkis sekabupaten. Rian juga aktif di olahraga voli karena kakak dan ibunya pernah bermain voli. Kemudian ketika SMA, Rian sering mendapatkan ranking juga. Bahkan Rian mendapat predikat siswa terbaik. Rian diterima di salah satu jurusan kedokteran di sebuah universitas bergengsi di Jawa Timur. Tapi Rian tidak mampu untuk melanjutkannya karena biaya kedokteran yang terbilang cukup mahal. Tak hanya di bidang akademik, Rian juga memiliki bakat di bidang modeling. Karena tidak ada biaya kuliah, Rian pergi ke Yogyakarta. Di sana dia belajar model dan traditional dance. Karena masih muda dan jiwa mudanya bergelora, Rian sangat menyukai seni tari, tapi mungkin karena gak ada biaya, akhirnya Rian kembali lagi ke kampung pada tahun 1998. Dia belajar guru ngaji. Dia menjadi guru ngaji maksud saya. Nah, guru ngaji ini
Rian jalanin itu ketika dia jatuh cinta dengan Mr. IR tadi, yang menurut Rian seorang sosok yang meneduhkan. Karena Rian cukup jenius, Rian mampu belajar Al-Quran kurang dari sebulan. Dia sudah mahir membaca Al-Quran. Padahal keluarganya tidak begitu religius, meski Jombang adalah kota yang cukup religius. Rian menuturkan bahwa ustadz ngajinya atau yang mengajari ngajinya ini pernah menjalin hubungan gelap dengan Rian. Dengan si ustadz ini atau Mr. R, Rian merasa penuh damai. Akhirnya Rian memantapkan diri untuk mendalami ilmu agama, ilmu Al-Quran. Dia mengajar anak-anak kecil TPA di kampung halamannya. Santrinya juga cukup banyak, sekitar 150-an orang. Tak hanya mampu mengajari anak-anaknya ini membaca Quran, Rian juga mengantarkan anak didiknya menjadi juara pertama berturut-turut dalam FASI, Festival Anak Soleh Indonesia. Selama mengajar Al-Quran, Rian juga sering membaca kisah Nabi Lut di Al-Quran. Nabi Lut ini kisah hukuman dari Tuhan kepada mereka yang menyalahi kodrat, sehingga pengikut Nabi Lut ditimpa bencana yang cukup mengerikan. Rian sudah tahu kisah Nabi Lut di dalam Quran, tapi Rian tidak bisa mengelak dengan orientasi seksualnya. Nah, ketika Mr. R ini mau menikah, Rian mulai kehilangan jati dirinya dan semakin gampang emosian. Akhirnya Rian memutuskan fokus lagi ke dunia modeling. Di sambi dia juga kadang masih mengajar Al-Quran meski tidak sering. Nah, di bidang modeling ini Rian bergonta-ganti pacar. Rian bahkan pernah berpacaran dengan salah seorang artis yang cukup terkenal, bukan artis yang dibunuhnya, seorang artis yang berhasil tidak dibunuh oleh Rian, bernama ILB dengan inisial ILB. Nah, karena aktivitas modeling ini berpusat di Surabaya, Rian sering bolak-balik Jombang dengan Surabaya. Sampai di dunia modeling ini Rian dapat kenalan di Jakarta. Lalu Rian juga akhirnya merantau ke Jakarta. Nah, tak hanya di bidang modeling, Rian juga cukup mahir dalam menulis puisi, menulis cerita. Bahkan Rian mampu menamatkan novelnya di penjara. Meskipun ketika saya membaca novel Rian masih seperti buku diari, tapi alurnya cukup terasa dan pergolakan batin dari Rian ini dituangkan ke dalam kata-kata yang cukup bagus menurut saya. Nah, salah satu puisinya itu sangat lucu dan dia sering menulis puisi kepada suaminya, yaitu Novel Andreas. Begini salah satu puisinya. Ayang, semalam Mama Loren datang dan dia meramal kita berjodoh. Dan Ayang adalah cinta terakhirku. Snoopy ada dalam setiap denut nadiku. Novel, rasakan getaran dari nadiku yang selalu memanggil namamu. Puisi ini ditulis oleh Rian di dalam novelnya, dan nama pacarnya juga bernama Novel Andreas. Menurut penuturan dari psikolog, Rian ini cukup manipulatif. Katanya, dia tidak sadar ketika membunuh korbannya. Dia merasa amnesia sesaat ketika membunuh korban-korbannya. Dia baru sadar ketika si korban sudah tidak bernyawa. Gejala ini sering disebut dengan gejala kepribadian ganda. Namun si Carter tidak percaya dengan apa yang dikatakan Rian. Karena menurut psikolog atau psikiater, memori Rian sangat kuat. Dia tidak seperti orang yang memiliki kepribadian ganda pada umumnya. Tidak ada orang yang memiliki kepribadian ganda tetapi memiliki memori yang sangat kuat. Rian apalagi dia sangat pintar dan manipulatif. Rian amnesia bukan karena kepribadian ganda, tapi karena stres yang berat. Jadi Rian masih sedikit ingat ketika membunuh korbannya, meskipun tidak ingat sepenuhnya karena Rian dilanda stres berat. Kemudian yang kedua, apakah Rian menderita skizofrenia atau penyakit gila? Tapi karena Rian ini pandai menulis sajak-sajak yang indah buat kekasihnya, Novel Andreas, maka kemungkinan ini mustahil, sehingga Rian tidak menderita gila. Nah, kemungkinan yang terakhir yaitu yang sering dibicarakan
adalah psikopat. Kemungkinan yang terakhir yang sering dibicarakan adalah psikopat. Apakah Rian menderita penyakit antisosial atau psikopat? Psikolog menuturkan salah satu ciri-ciri psikopat yaitu dia merasa hebat. Tapi Rian justru sebaliknya, dia merasa tidak percaya diri terhadap sifat gaynya. Kemudian psikopat itu tidak bertanggung jawab. Sementara Rian, dia orangnya tekun belajar, sering juara kelas, dia memiliki pekerjaan model untuk membiayai kehidupan sehari-harinya tanpa membebani kehidupan orang tuanya, dan dia juga guru mengaji, sehingga dia bisa dibilang cukup bertanggung jawab. Kemudian ciri-ciri psikopat kedua yaitu dia tidak peduli akan keselamatan dan kesejahteraan orang lain. Sementara Rian, ketika dia lulus dari SMA, dia bekerja sebagai model. Dia membiayai dirinya tanpa mengganggu orang tuanya, karena dia tidak meminta jatah uang bulanan kepada orang tuanya. Bahkan dia sesekali mengirimkan uang kepada orang tuanya. Psikopat tidak pernah menyesal, tapi Rian justru sering merasa berdosa dan menyesal. So, Rian masih normal. Rian mengatakan itu semua agar dia terbebas dari hukuman mati. Karena mereka yang bisa terbebas dari hukuman mati adalah mereka yang memiliki kelainan jiwa. Nah, Rian masih normal. Ketika di penjara, Rian hanya menunggu sisa-sisa usianya. Rian menjadi semakin religius. Entah itu hanya sebagai gimmick agar terhindar dari hukuman mati atau memang dari hatinya. Who knows? Rian juga pernah membagikan berkegiatan sosial, membagikan makanan untuk mereka yang berbuka puasa di lapas. Rian juga sering memakai jubah panjang berwarna putih, dan dia katanya sering juga mengaji. Lagi-lagi entah ini gimmick atau hanya sebagai sebuah cara agar Rian terbebas dari hukuman mati. Namun bagaimana dengan 11 korban yang dibunuh secara sadis oleh Rian? Mereka sudah tidak bernyawa lagi. Tentu saja keluarga si korban merasa tidak terima dan masih terus teringat dengan kekejian yang dilakukan oleh Rian. Mungkin itu saja.